Dianggap parasit keluarga. Bab 84. Sofia masih menahan tawanya. Ia merasa turut bahagia atas kebahagiaan yang suaminya rasakan. Tadi sama mbah yang angon bebek mau dikasih telur bebek, tapi aku enggak bisa bawanya. Mau nolak juga enggak mungkin, kan? Enggak enak takutnya mereka tersinggung. Tapi katanya nanti mau diantar soalnya aku juga bilang, aku di sininya sampai sore. Setelah bercerita panjang lebar, Kalandra juga memuji bahwa orang-orang di sana, semua tetangga Sofia benar-benar baik. Sikap mereka ke kita juga tergantung sikap kita ke mereka, kan Mas? Mas sekeluarga saja baik banget. Pantaslah mereka baik banget juga ke Mas. Sofia mengikat tinggi rambutnya. Terus ini mau diapain sebanyak ini? Bakarlah, terus nanti makannya paksi sambal kecap. Pilih yang gede-gede saja, sergah Kalandra bersemangat. Dapat banyak banget. Tanya Ibu Rusmini mendekat. Selain mengasuh ketiga anak Widi, ia juga sambil menjaga warung yang turut menjual gorengan sekaligus pecel lontong. Si Mas Kala dikasih sama Uwadiran, Mak. Ajaib kalau suamiku mancing dapat sebanyak ini, ucap Sofia. Ih ngejek banget sumpah istriku. Meragukan kemampuan suami sendiri wajib dicubit, ucap Kalandra yang sungguh mencubit gemas pipi kiri Sofia padahal tangan kanannya itu baru saja memegang ikan. Mas abis pegang ikan, ih. Sana cuci tangan dulu, apa sekalian mandi juga enggak apa-apa. Keluh Sofia. Drama cubit-mencubit ditutup oleh Aidan yang mengomel-omel tidak jelas dan itu kepada Sofia, bukan Kalandra. Aidan memang anak papa. Ucap Kalandra sengaja memuji Aidan yang masih duduk di teras sana bersama ketiga anak Widi. Ia sengaja memberikan finger heart menggunakan tangan kanan, kepada bocah yang wajahnya sangat mirip David tersebut. Sini Mamak bantuin bersihin. Bentar, ambil pisau sama wadah, serga Ibu Rusmini sembari beranjak pergi dari sana. Yang, ambilin pakaian ganti aku dulu di bagasi. Jangan langsung pegang ikan karena tanganku masih amis, pinta Kalandra. Tahu tangannya amis saja, Anda dengan sengaja nguel-uel wajah saya. Keluh Sofia pura-pura ngambek. Ih, ngambek ih. Lucu, aku makin sayang, sumpah. Ucap Kalandra sengaja menggoda Sofia. Ia mengikuti langkah cepat sang istri yang menuju bagasi mobil. Pajero hitam milik Kalandra, diparkir di dekat pohon jeruk yang ada di halaman rumah lama Ibu Rusmini yang dirobohkan. Sofia tidak bisa membuka bagasinya karena kuncinya saja masih di Kalandra. Mas nakal banget ih. Mas yang butuh, Mas juga yang jahil enggak ketulungan. Keluh Sofia yang walau memang mengomel, tapi ia melakukannya dengan menahan tawanya. Acara izin peresmian rumah makan kepada Ibu Rusmini, sekaligus acara memancing Kalandra, malah menjadi kesempatan kedua sejoli itu makin memupuk keromantisan. Dari Kalandra yang memandori Sofia membersihkan ikan dibantu Ibu Rusmini, juga ketika adegan membakarnya di depan rumah. Tak lama setelah itu, Widi pulang, mereka berakhir makan bersama. Tak tanggung-tanggung, mereka makan di hamparan daun pisang, di teras rumah sederhana milik Ibu Rusmini. Mereka tidak hanya makan bersama dengan pihak keluarga. Karena tetangga yang datang atau kebetulan lewat, sengaja mereka ajak untuk bergabung. Pokoknya besok datang saja. Lihat-lihat. Banyak promo menarik dan makanan yang dijual pun masih ramah kantong, jelas Sofia tengah promosi rumah makannya. Di sebelahnya,
Kalandra yang juga sampai menyuapinya karena Aidan mendadak rewel, tak hentinya menahan tawa. "Harga dibanderol mulai dari berapa, Mbak?" tanya Widi yang duduk di hadapan Sofia. Ia sibuk menyuapi anak-anaknya. Melihat Widi yang harus pontang-panting menghidupi 3 anak sekaligus, jujur tak hanya Sofia yang kasihan karena Kalandra juga merasakannya. Namun daripada Widi juga harus menghidupi Agus sekeluarga, tentu beban hidup Widi yang sekarang jauh lebih ringan. Dan baik Sofia maupun Kalandra juga yakin, Widi akan memetik banyak hikmah dari setiap cobaannya. Malahan daripada Widi yang dulu, yang begitu dibutakan cinta Agus, Widi yang sekarang jauh lebih baik. Tetangga yang kebetulan ikut makan karena tak kuasa menolak apalagi mereka baru saja mengirimi Sofia dan Kalandra hadiah semacam beras, gula merah, telur bebek, dan juga ayam, sampai mengatakannya. Mereka yang jumlahnya ada 4 orang sih berganti memuji Widi. Yang mana mereka juga berharap, Widi bisa mempertahankannya atau kalau bisa menjadi lebih baik lagi. Karena banyak tetangga yang main untuk bertemu dengan keluarga kecil Sofia, jadwal pulang kunjungan Kalandra, sampai mundur. Kalandra dan Sofia beserta Aidan pulang selepas maghrib. Ketiganya mendapat banyak hadiah dari warga. Sambutan yang tentu saja terjadi karena sejauh ini, setelah Sofia juga sudah sangat baik kepada mereka, Kalandra sekeluarga juga tak kalah baik. Kebersamaan yang sungguh terasa damai dan Kalandra sampai mengutarakannya kepada Sofia. "Mas, aku tidur dulu, ya. Ngantuk banget dan capek juga," ucap Sofia sambil menatap berat sekaligus ngantuk sang suami. Sambil terus mengemudi di tengah suasana yang makin gelap, Kalandra yang tak lagi memakai masker, berangsur mengulas senyum. Tangan kirinya merengkuh punggung kepala Sofia, mengelusnya penuh sayang di sana. Kalandra dapati, di pangkuan Sofia, Aidan juga sudah sangat lelap. Kalandra yakin, keduanya kelelahan layaknya dirinya. Namun tentu saja, kebersamaan hari ini benar-benar membuat mereka bahagia. Sofia keluar dari kamar mandi sambil memijat-mijat kepalanya yang terbungkus handuk menggunakan kedua tangan. Di tempat tidur, Kalandra yang duduk selonjor sambil berkirim pesan menggunakan kedua tangan, langsung terusik. Tak semata karena sang istri terlihat sangat segar ditambah aroma wangi dari sabun sekaligus sampo, tetapi juga perut Sofia yang sudah terlihat agak buncit, mungil dan sangat menggemaskan bagi pria itu. Yang, sini. Itu perut kamu gemesin banget. Lirih Kalandra saking gemasnya. Sofia langsung terdiam kebingungan menatap Kalandra seiring senyum di wajahnya yang detik itu juga bermekaran. Layaknya hatinya yang seolah mendadak dipenuhi kembang setaman. Sofia berpikir, mungkin apa yang Kalandra lakukan sekarang ibarat romantis versi ketika seorang istri hamil. Namun dengan jahil, Sofia sengaja melipir, menjaga jarak sambil berkata, "Aku enggak mau dekat-dekat Mas Kala, ah." Ia mengatakannya tanpa menatap sang suami. Kalandra langsung menertawakan Sofia dan memang terlalu gemas. Buru-buru ia meletakkan ponselnya di nakas. "Sini, aku ikat nanti, ya." Bergegas ia meninggalkan tempat tidur, menghampiri Sofia yang jelas sedang menggodanya. Wanita itu tertawa, nyaris terpingkal-pingkal sambil menahan takut. Tanggapan refleks seseorang ketika dikejar. "Awas nangis, Mas." Dari luar pintu kamar, Ibu Kalsum sampai berseru.
Menegaskan bahwa tawa sekaligus rengekan Sofia yang meminta ampun kepada Kalandra, terdengar hingga keluar. Kalandra yang awalnya tengah mencium gemas wajah Sofia dengan brutal, langsung diam menyimak seruan dari luar. Begitupun dengan Sofia yang kemudian kembali tertawa. Kamu ya? Dikira diapa-apain kan sama mamah? Lirih Kalandra, tapi Sofia masih pura-pura tidak mau menatapnya sambil menahan senyum. Membuatnya makin gemas saja, kemudian buru-buru membopongnya. Setelah tubuhnya sampai melayang di udara, Sofia buru-buru berpegangan ke Kalandra. Aku buang. Lirih Kalandra yang pura-pura akan melempar Sofia ke tempat tidur. Kira-kira Mas, yang ada tubuhku mental, terlempar ke lantai ih. Rengek Sofia dan Kalandra langsung menertawakannya. Tentunya, ia tak sampai melakukan apa yang ia lakukan. Ia tetap melakukan semuanya dengan hati-hati. Setelah mendudukkan Sofia di tengah-tengah tempat tidur mereka, Kalandra berangsur menyandarkan sebelah wajahnya pada perut Sofia. Kemudian, tangan kanannya meraba di sana. Sudah keras gitu, ya. Jangan dipencet-pencet, Mas. Lirih Sofia sambil mulai mengeringkan kepalanya. Enggak akan ih. Gemes banget saja lihatnya. Ucap Kalandra yang langsung menciumi perut mungil Sofia. Sofia sadar, kalau keadaannya sudah begitu, pasti ceritanya akan panjang. Sang suami pasti akan menguel-uel perutnya, sangat lama dan bisa-bisa sampai tengah malam. Bulan depan, 4 bulanan, ucap Sofia yang jadi ingat, anak-anaknya yang saat bersama David, termasuk Aidan, tidak ada yang diselameti. Aidan saja baru kekah ketika ia dan Kalandra menikah. Bikin acara di rumah saja, kan? Coba nanti bahas sama mamah. Ucap Kalandra kebablasan mencubit perut Sofia. Sofia refleks diam kemudian meringis. Sakit, Mas. Rengeknya. Begitulah Kalandra, pada yang masih di perut saja segemas itu. Apalagi Aidan yang sudah sampai dianggap boneka hidup, diuel-uel setiap saat. Kalandra langsung mengelus-elus perut Sofia yang sampai ia tiupi. Mirip ketika ia hendak memakan makanan panas yang wajib ditiup-tiup dulu agar tidak terlalu panas ketika disantap. Apaan ih Mas Kala, makin enggak jelas. Lirih Sofia geli pada tingkah suaminya yang kini mendadak meringkuk di pangkuannya sambil memandangi perutnya. Selama itu, sebelah tangan Kalandra sibuk menunjuk atau malah meraba perutnya. Kayaknya si ini perempuan, ucap Kalandra. Taruhan, yuk. Ucap Sofia mendadak memiliki ide gila. Kalandra langsung menyambutnya dengan senyum lepas. Mau taruhan model apa? Taruhan sama istri sendiri ya, ada pasal spesial. Pasal yang menegaskan, apapun hasilnya, istri akan selalu menang. Mendengar itu, Sofia tertawa bahagia. Karena bisa dipastikan, memang akan selalu begitu jika ia berurusan dengan Kalandra. Terbukti dalam hubungan mereka, memang Kalandra yang akan dengan siaga akan mengalah kepadanya. Walau di beberapa kesempatan, Kalandra juga akan sangat jahil sekaligus manja layaknya sekarang. Terus, taruhannya jadi enggak. Tagih Kalandra yang masih kerap menguel-uel perut Sofia. Jadi, aku tebak, dan memang yakin, ini laki-laki. Sergah Sofia masih mengeringkan rambutnya. Kalandra yang langsung fokus menatap Sofia kemudian berkata, 2 berarti, ya. Sofia refleks bengong. 2. Kembar, maksudnya, Mas. Kalandra mengangguk santai. Bisa jadi.
Bisa jadi. Hebohnya, membuat sang istri refleks mencubit gemas hidungnya. Kalau yang semacam itu biasanya wajib ada semacam keturunan, Mas. Ada kejadian keluarga yang ngalamin. Yakin Sofia. Yaitu. Papa. Memangnya papa punya kembaran? Sofia langsung penasaran, mulai menerka-nerka. Calandra langsung tersenyum lepas. Bibi sinar. Mereka kembar tahu meski enggak mirip. Yakinnya. Tapi bohong. Tebak Sofia yang sudah terlalu sering dijaili Calandra. Jawaban Sofia membuat Calandra yang masih senyum, menjadi gemas kepadanya. Dibilangin sama suami enggak percayaan, iya. Buru-buru ia duduk, kemudian mencium gemas pipi Sofia yang sampai ia gigit. Sofia yang syok dan sempat diam, refleks mencubit asal perut suaminya. Kalau sampai krowak, dikira merek gawai sebelah, Mas. Calandra langsung berpikir, dan sang istri meraih ponselnya kemudian menunjukkan label apel krowak yang dimaksud. Ia tertawa karenanya. Kemudian, ia sengaja mengoreksi tebakannya. Ada dua berarti yang di dalam. Ia menatap sang istri penuh keyakinan di tengah jarak wajah mereka yang begitu dekat karena hidung mereka saja saling menyentuh. Sofia menahan senyumnya, membalas tatapan penuh arti dari sang suami. Yakin dua. Ia memastikan dan sang suami langsung mengangguk-angguk. Pria itu terlihat begitu yakin. Soalnya ini kan, tebak-tebak berhadiah. Tebak-tebak berhadiah. Ulang Calandra.